kelas 11 ya? Iya, Bu. Oke. Kedua kelas bisa langsung dipimpin doanya sebelum belajar. Baik, Bu. Oke, teman-teman, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ibu periksa dulu ya kehadirannya. Hasanah Rahma, Hadir, Bu. Hestina, Hadir Ibu. Nisa, hadir Bu. Suciati, Hadir Ibu. wah bagus ya, siswanya masuk semua. Anak kelas ini memang paling rajin deh. Iya, Bu. Harus itu, Bu. Iya dong, apalagi kalian kan sudah kelas 11 nih. Nah, kalian harus benar-benar fokus dalam belajarnya. Berbincang-bincang tentang belajar nih ya. Karena kalian anak yang rajin dan semangat belajarnya tinggi, ada yang udah tahu belum apa materi yang akan kita bahas atau pelajari hari ini? Tentang hak asasi manusia, Bu. Tentang hak asasi manusia. Ada lagi yang lain? Izin Ibu. Iya, Kristina? Tentang hak dan kewajiban asasi manusia, Bu. Tentang hak dan kewajiban asasi. Ada lagi yang lain yang mau berpendapat? Tidak ada? Oke, jadi benar ya apa yang sudah dijawab tadi, bahwa materi kita hari ini yaitu hak dan kewajiban asasi manusia, atau lebih tepatnya judulnya adalah tentang Hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, sebelum masuk ke dalam pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan membacakan tentang tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu Yang pertama, peserta didik mampu memahami makna hak dan kewajiban. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan antara hak dan kewajiban asasi manusia. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami makna hak asasi manusia. bisa dipahami ya semuanya? Bisa, Bu. Bagus. Kalau begitu, kita langsung saja mulai pelajarannya. Silakan kalian buka PowerPoint yang sudah Ibu kirimkan tadi malam. Sudah dibuka semuanya? Sudah, Bu. Bagus, jangan buka yang lain ya. Baik, Bu. Nah, jadi kita akan belajar mengenai. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Coba sekarang kalian lihat pada slide keempat. Ada banyak gambar kan? Iya, Bu. Nah, karena sudah ada banyak gambar, ada yang bersedia membantu Ibu nggak buat menunjukkan mana menurut kalian yang termasuk hak dan mana yang termasuk ke dalam kewajiban? Saya, Bu. Saya juga, Bu. Oke, sebentar ya, Suci ya dulu. Coba Suci. Untuk gambar pertama itu termasuk ke hak Ibu, menghargai hasil karya orang lain. Kemudian untuk gambar kedua itu termasuk ke kewajiban, yaitu kerja bakti. Untuk gambar ketiga itu termasuk ke dalam kewajiban, yaitu kegiatan belajar di kelas. Dan untuk gambar yang keempat itu termasuk ke dalam hak, yaitu lomba memasak. Oke, Hasanah tadi mau menambahkan ya? Iya, Bu. Silakan. Gambar kelima termasuk hak, Bu, memiliki teman. Terus gambar keenam menghormati orang tua itu termasuk kewajiban. Terus gambar ketujuh itu perbedaan agama itu hak, Bu. Terus dan ke-8 itu memiliki keluarga itu adalah hak, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Nah, karena kalian sudah menjawab tadi, ini silakan diambil untuk Hasanah dan Yeay. sudah berhasil. Yang lain bagaimana? Menurut kalian itu benar atau ada yang salah nih? Ada yang salah, Bu. Oke, coba Estina, yang mana yang salahnya? Yang pada gambar nomor 7, Bu. Di sana kan perbedaan agama, Bu, itu bukan termasuk hak, tapi masuk kepada kewajiban, Bu. Oh gitu, jadi menghargai ya, harusnya di situ tuh menghargai perbedaan agama. Iya, Bu. Oke, terima kasih untuk Hestina. Hasanah bisa dikasih hadiahnya ke temannya? Baik, Bu. Terima kasih. Nah, yang lain ngerti ya sisanya ya, yang belum menjawab tadi, apa yang sedang kita bahas? Mengerti, Bu. Oke, karena mengerti, Ibu mau nanya lagi nih. Kira-kira menurut kalian hak itu apa sih? Saya, Bu. Oke, Nisa, coba silakan. Menurut saya hak itu adalah sesuatu hal yang dimiliki oleh setiap manusia dan harus dipenuhi, Bu. Sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau kewajiban, ada yang tahu? Saya, Bu. Oh iya, coba silakan. Kalau menurut saya, kewajiban itu adalah satu hal yang dimiliki oleh semua orang dan harus dipenuhi atau dilaksanakan, Bu. Bagus, pinter ya semuanya anak kelas ini.
Jadi, berdasarkan pada apa yang kalian jawab tadi, menurut kalian lagi nih, mana yang lebih dulu? Kewajiban atau hak? Kewajiban dulu, Bu. Yakin? Kewajiban dulu? Yakin, Bu. Oke, benar sekali ya. Jadi, kita tuh harus memenuhi kewajiban kita dulu. Setelah itu, baru kita bisa mendapatkan atau memperoleh yang namanya hak. Nah ini ya makna hak dan kewajiban sebagaimana yang sudah kita bahas tadi. Jadi benar ya, kewajiban dulu, setelahnya baru hak. Kita baru akan mendapatkan nilai yang bagus setelah kita belajar dengan giat. Nah, bisa dilihat pada bagian slide ke-5 di bagian kanan. Ada apa di situ? Ada pertanyaan ya? Pertanyaannya, apa itu hak asasi manusia atau HAM? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oh iya, Hasanah, coba silakan. Hak yang dimiliki oleh manusia, Bu. Hak yang dimiliki oleh manusia. Ada lagi selain itu? Saya, Bu. Nisa? Hak asasi manusia itu adalah hak yang ada pada diri manusia sejak manusia itu lahir, Bu. Bagus sekali. Ada lagi yang mau berpendapat? Tidak ada? Baiklah. Jadi, hak asasi manusia itu memiliki makna itu secara umum dan juga menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Secara umum, hak asasi manusia itu merupakan hak yang telah dimiliki oleh manusia sejak manusia itu lahir dan tidak dapat diambil atau dilanggar atau diberikan kepada orang lain. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, di HAM ini terdapat 4 ciri-ciri, yaitu hakiki, universal, tidak dapat dibagi, dan tidak dapat dicabut. Berdasarkan 4 ciri-ciri tadi, ada yang bisa menjelaskan nggak apa maknanya dari keempat ciri-ciri itu? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Hak yang ciri-ciri yang pertama itu adalah hakiki. Hakiki itu artinya tidak dapat dirubah. Yang kedua adalah universal. Universal itu artinya luas. Dan yang ketiga itu tidak dapat dicabut. Artinya hak itu sudah melekat dari lahir, tidak bisa diganggu gugat. Yang terakhir tidak dapat dibagi. Tidak dapat dibagi artinya itu tuh milik kita sendiri, tidak bisa dibagi dengan orang lain, Bu. Wah, bagus sekali jawabannya. Terima kasih ya Hasanah. Itu tadi hadiahnya ya, silahkan diambil karena sudah bisa menjawab. Selanjutnya kita akan masuk ke materi, yaitu Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. tadi telah dijelaskan oleh Ibu dan juga teman-teman sekalian bahwa salah satu ciri hak asasi manusia adalah universal, yang artinya berlaku di seluruh dunia. Sehingga hak ini berlaku bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh belahan dunia tanpa membeda-bedakan warna kulit, suku, agama, dan yang lainnya. Akan tetapi karakteristik dari penegakan HAM ini berbeda-beda. Misalnya di Indonesia itu tentunya memiliki perbedaan dengan HAM yang ada atau yang berlaku di Amerika Serikat dan di negara yang lainnya. Di Indonesia sendiri, segala hal itu selalu berlandaskan pada Pancasila, tidak terkecuali hak asasi manusia tadi. Bagaimana Pancasila bisa menjamin itu semua, Bu? Pancasila bisa menjamin itu semua, bisa menjamin hak asasi manusia, maksudnya itu melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Kita langsung saja membahas semua atau ketiga nilai tadi. Baiklah, yang pertama kita bahas adalah hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nah, ada nggak yang bisa memberikan contoh kewajiban dan hak dari masing-masing sila tadi? Saya, Bu. Oke, Suci. Untuk sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Kemudian, untuk sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama di dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Lanjut? Saya, Bu. Ya, silakan. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, di mana mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Selanjutnya yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Selanjutnya, sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengaku hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Wah, benar sekali ya. Jadi apa yang sudah kalian jawab tadi, teman-teman yang lain mungkin bisa mencatat ya jawabannya tadi. Kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Selanjutnya ada Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental ini sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Nah, hak dan kewajiban asasi manusia juga dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia diantaranya itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28A sampai J. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ada ketetapan MPR atau TAP MPR nomor 17 garing MPR garing 1998 tentang hak asasi manusia. Lalu ada lagi yang bisa menambahkan? Saya Bu, Ya, Nisa silahkan. yaitu Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. Terus keputusan Presiden nomor 3 keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Terus juga Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, Bu. Wah, bagus sekali. Terima kasih ya, Nisa. Itu baru beberapa ya, masih banyak lagi undang-undang lainnya yang undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang hak asasi manusia. Seperti yang bisa kalian lihat di dalam PowerPoint, di sana terdapat QR code, ya kan? Nah, silahkan kalian scan, kemudian kalian tonton dan pahami video tersebut. Silahkan ditonton. Baik, Ibu. Baik, Bu. Pada video tersebut ditampilkan bahwasannya Ibu Puan Maharani mematikan mikrofon yang sedang digunakan oleh fraksi PKS pada saat rapat Dewan Perwakilan Rakyat. Yang mana itu artinya Ibu Puan Maharani telah melanggar hak orang lain untuk menyampaikan pendapat atau bebas berpendapat, Bu. Cukup? Cukup, Bu. Wah, bagus sekali ya jawabannya. Terima kasih Hasanah atas jawabannya. Nah, slide selanjutnya kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Sehingga hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa menyebutkan contoh sikap positif yang berkaitan dengan penegakan HAM sesuai dengan masing-masing dari sila Pancasila? Izin Ibu. Oh ya, Hestina, silakan. Ya Bu, pada sila ke-1, contohnya yaitu hormat dan saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama, sehingga terbina kerukunan hidup, saling menghormati, kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, tidak memaksakan satu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Sudah bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Sila kedua. Saya, Bu. Hasanah. Sila kedua contohnya yaitu mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa kepada orang lain, dan lain-lain, Bu. Cukup? Cukup, Bu. Selanjutnya, sila ketiga. Saya Bu. Oke, Suci. Sila ketiga contohnya rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia, dan bertanah air Indonesia, Bu. Bagus. Selanjutnya, sila selanjutnya, Bu Nisa. Yaitu sila keempat contohnya mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, terus juga menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Sila kelima, Saya, Bu. Oke, Hasanah lagi. Sila kelima contohnya yaitu menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah, rela bekerja keras, menghormati hak-hak orang lain, Bu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kalian semua memang pintar dan luar biasa.
Tapi sayangnya jam pelajaran kita ini sudah habis. Jadi Ibu harap di pertemuan selanjutnya kalian itu masih tetap aktif dan semangat di dalam pembelajaran ya. Iya. Baik, Bu. Oke, Ibu rasa sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas, silakan kalian lihat pada LKPD-nya. Nah, di situ ada kan tugas individu ya, jangan kelompok. Silakan dikerjakan. Kita akan periksa minggu depan. Baik, Bu. Sekian Ibu rasa. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar ya. Selamat siang semuanya. Siang, Bu.